Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tidak kerasukan apapun, bahkan tetap sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah pemberitaan firman pada saat ini Tuhan boleh Engkau pimpin, dan akan sekali lagi Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja, sehingga firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekali lagi tetap semangat ya, puji Tuhan. Baik, pada saat ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan dengan judul atau dengan tema Saat Badai Mulai Reda. Ya, sekali lagi tema yang akan saya sampaikan, Saat Badai Mulai Reda. Bapak Ibu yang kasih, mari kita sama-sama membuka beberapa ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayatnya yang ke-28 sampai 30. Nanti disambung lagi dengan ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 38. Mungkin Bapak Ibu yang kekasih bisa membuka Alkitab masing-masing, sehingga kita akan membaca secara bersama-sama. Saya membaca di tempat ini, Bapak Ibu sekalian boleh membaca di tempat Bapak Ibu yang kekasih. Demikian firman Tuhan, Mazmur 107 mulai ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang tenang. Ayat 30. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ayat 37. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, yang ingin sampaikan adalah nyanyian syukur orang-orang yang sudah dikabulkan doanya. Amin. Nyanyian syukur orang-orang yang sudah dikabulkan doanya. Mazmur pasal 107 ini mulai 1 sampai dengan ayat 43 adalah ucapan syukur daripada orang-orang yang sudah dikabulkan oleh doanya. Bapak Ibu yang kekasih, sudah kurang lebih 1 tahun setengah kita sudah berdoa, kita sudah berseru, ya, kita minta sama Tuhan supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Ya, kita terus berdoa, khususnya anak-anak Tuhan terus berdoa supaya COVID-19 segera berakhir. 1 tahun setengah cukup lama Bapak Ibu yang kekasih. Jadi kita sudah berteriak, berseru kepada Tuhan supaya COVID ini segera berakhir, bahkan segera meninggalkan Indonesia, meninggalkan bumi. Ya, inilah menjadi doa kita selama ini berbulan-bulan, 1 tahun setengah kurang lebih ya, karena mulai bulan April tahun 2020 ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saat ini Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengubah doa kita. Doa saya dan saudara berubah, ya, dari doa meminta dan memohon, dari doa berseru dan meminta kepada Tuhan menjadi doa ucapan syukur, ya. Menjadi doa syukur karena doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, jadi berubah. Kalau selama ini kita mungkin berdoa meminta supaya COVID ini hilang, ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, saat ini doa kita sudah mulai berubah. Doa kita adalah
sebagai doa ucapan syukur. Kita bersyukur bahwa pandemi sudah berakhir. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan ya, di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jadi kalau selama ini kita sudah meminta dan meminta, kita sudah berseru kepada Tuhan, saat ini tinggal kita imani bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan, dan kita percaya doa kita sudah terjadi ya, sudah dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ini saudara yang kasih, ini sangat penting ya, karena mungkin walaupun keadaan mungkin belum sesuai ya, tampaknya mungkin masih ada, COVID, pandemi masih ada. Tapi inilah bahasa iman kita. Bahasa iman kita bahwa kita sudah dikabulkan doa kita, bahwa pandemi ini sudah berakhir. Amin. Nah, itu Bapak Ibu yang kasih, ada beberapa hal yang saya catat dari bacaan Alkitab kita dari Mazmur pasal 107 tadi ya. Karena kalau Bapak Ibu boleh membaca nanti dari Mazmur 107 ini, mulai ayat pertama sampai dengan 43 semuanya adalah doa ucapan syukur, dari doa meminta dan dikabulkan oleh Tuhan. Inilah ucapan syukur yang dinaikkan oleh pemazmur. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, poin yang pertama, lepas dari kecemasan. Ya, tadi ayat yang ke Mazmur 107. Ya, bahkan ini ada beberapa ayat Bapak Ibu yang kekasih. Dari Mazmur 107 saya akan baca mulai ayat 6, ayat 19 dan ayat 28. Ayat 6, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka." Ya, kecemasan mereka. Kemudian dari ayat 19, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka." Dan ayat yang 28, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka." Nah, Bapak Ibu yang kekasih, doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dan kita sudah mulai lepas daripada kecemasan. Kita sudah tidak cemas lagi ya, menghadapi pandemi ini. Kita sudah tidak takut lagi, kita tidak khawatir lagi. Bapak Ibu yang kekasih, jadi kita sudah bukan waktunya lagi kita untuk mencemaskan tentang COVID. Kita tidak perlu lagi mencemaskan tentang pandemi ini. Bapak Ibu yang kekasih, karena kita selama ini sudah meminta kepada Tuhan dan janji firman-Nya bahwa Dia akan mengabulkan setiap doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jadi mulai saat ini kita sudah tidak waktunya lagi untuk cemas, sudah tidak ada waktunya lagi untuk khawatir lagi dengan keadaan ini, karena kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan, kita sudah diselamatkan dari kecemasan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ini sangat penting untuk kita jalani dalam kehidupan kita ini dengan bersama Tuhan ya. Kita sudah tidak ada kekecewaan lagi, kita tidak ada kekhawatiran lagi. Karena begitu jelas tadi katakan kalau kita sudah berdoa ya, kita sudah berseru kepada Tuhan, maka dijawab doa kita, dan hal itu menjadi jawaban daripada setiap doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, badai sudah berlalu ya, atau sudah diam. Tadi di ayat yang ke-29, "Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang." Oh, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, jadi mungkin selama 1,5 tahun ini mungkin badai ya, katakan masalah pandemi ini ya, begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan setiap kita, begitu banyak hal yang orang yang menjadi takut, menjadi khawatir, dan saat ini dijawab bahwa badai sudah reda, sudah diam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi memang mungkin kita masih mendengar di sana sini bahwa masih terjadi yang kena COVID ya, yang positif COVID ya. Tetapi kita melihat sekarang sudah jauh menurun, sudah menurun.
Dan itu biarlah kalau ada berita-berita seperti itu, sudah kita abaikan saja. Kita imani bahwa itu sudah pandemi sudah berakhir. Pandemi sudah tidak ada lagi. Itu harus menjadi iman percaya kita. Ini bahasa iman kita. Ya. Biarlah mungkin orang dunia mungkin masih khawatir ini, masih khawatir itu, masih membicarakan tentang COVID. Mari kita sudah anggap bahwa pandemi itu sudah selesai, sudah berakhir. Nah, ini harus menjadi iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Karena sesuai dengan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu, kepada saya dan saudara, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kekhawatiran kita selama ini, khawatir tentang kesehatan kita, khawatir tentang mungkin tentang ekonomi kita, khawatir tentang masa depan kita, kecemasan kita, sudah tidak perlu lagi. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, jadi kita sekali lagi sudah tidak cemas lagi, sudah tidak khawatir lagi karena sudah reda, ya. Badai sudah reda, badai COVID-19 sudah reda. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini penting bahwa kita harus menjadi sekali lagi iman kita, percaya kita, ya. Jangan kita sama dengan orang duniawi bahwa mereka mungkin ini masih belum berakhir, masih ada di sana sini, yang meninggal masih banyak, ya. Yang dirawat masih banyak. Tetapi sekali lagi ya, faktanya sendiri juga memang sudah menurun, Bapak Ibu. Kita dengar beberapa rumah sakit sudah mulai kosong, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ini harus menjadi iman kita bahwa badai, ya, atau COVID pandemi ini sudah berakhir, sudah diam, ya, sudah reda, ya. Jadi dikatakan jelas sekali di ayat yang ke-29 tadi, dibuatnya lah badai itu diam, ya, sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang kembali, ya, tidak bergejolak lagi, ya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah lepas daripada kecemasan, daripada ketakutan. Yang kedua kita sudah imani bahwa badai sudah berlalu atau sudah reda, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kekasih, bersukacitalah karena doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntun oleh Tuhan mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Oh, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau selama ini dalam keadaan apapun kita harus bersukacita, apalagi doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Apalagi doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan, kita harus lebih bersukacita lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini firman Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi berita Injil yang luar biasa, ya. Kita harus bersukacita, ya. Kita harus senang, ya, karena doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan, ya. Dan ini juga memang sekali lagi perintah Tuhan, ya, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya. Jadi apalagi doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita masih banyak bersungut, banyak kenapa kok seperti ini, kenapa harus seperti itu. Tetapi ketika doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, kita sudah tidak cemas lagi, tidak waktunya kita harus senang, kita harus bersukacita, ya. Dan inilah yang harus kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita nyanyian syukur kita harus kita hadirkan kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjawab setiap permintaan kita, pergumulan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih, ini 3 hal, ya. Kemudian tadi sekali lagi lepas dari kecemasan karena masalah sudah selesai, badai sudah reda. Kemudian kita harus bersukacita karena doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, poin yang keempat nih Bapak Ibu yang kekasih, ini sangat penting, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Saatnya menabur di ladang Tuhan untuk menghasilkan banyak buah, ya. Jadi kita tidak boleh keenakan, ya. Mungkin selama ini kita sudah berdiam di rumah, ya, gitu, karena dengan alasan pandemi.
Nah, ayat yang ke 37-38 tadi, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, mungkin selama ini kita untuk beribadah, untuk melayani, ya, karena COVID ini, karena pandemi ini, mungkin kita lebih banyak diam, ya. Tetapi saatnya kita mulai menabur, ya. Saya bayangkan seperti petani, mungkin kalau dia dalam keadaan badai, mungkin mereka istirahat di rumah, tetapi ketika badai sudah berhenti, mereka akan pergi lagi ke ladang-ladang mereka untuk menabur, untuk menanam, ya, sehingga akan menghasilkan buah-buah yang akan dihasilkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini sekali lagi kita sudah saatnya kita tidak berdiam diri dan kita akan mulai menabur. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak menganjurkan bahwa mungkin saudara sudah harus harus buka masker untuk mengabaikan protokol kesehatan. Tetap kita harus pakai, ya. Anjuran dari pemerintah masih belum dicabut, PPKM juga masih ada. Tetap kita ikuti. Tetapi bahasa iman kita harus pakai, ya. Lepas dari kecemasan, kita sudah imani bahwa badai sudah reda, dan kita harus tetap bersuka cita, dan kita akan menabur, tetapi tetap, ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Masker tetap kita pakai, ya. Cuci tangan dan jaga jarak itu jangan kita abaikan. Bapak Ibu yang kekasih, jadi saya ingin mengajak selaku hamba Tuhan, ya, khususnya Bapak Ibu yang kekasih, ya, mungkin selama ini kita masih ya katakan seperti terbelenggu di rumah, ya, kita nggak boleh kemana-mana, ya. Kita sudah mulai aktivitas kita untuk menabur di ladang Tuhan, ya. Katakanlah mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang kita dapat lakukan yang selama ini mungkin katakan terhenti atau terganggu dengan adanya COVID. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita mulai menabur, saatnya kita memulai pelayanan kita, ya. Bukan berarti selama ini kita tidak melayani, mungkin di tempat kita masing-masing kita juga melayani. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang kekasih, setelah pandemi ini, ya, begitu kita mulai melayani lagi, akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jadi saatnya Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah tidak ngomongin lagi tentang ketakutan, tidak ngomongin lagi tentang pandemi, ya. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya, jangan terus sekali lagi katakan keenakan kita kebanyakan diem, ya. Tetapi mari Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara untuk mulai bangkit lagi, menabur, ya. Menabur dalam arti apa, ya? Pelayanan kita, ya. Mungkin selama ini yang tugas menjadi tanggung jawab kita, yang mungkin selama ini mungkin kita terhenti, kita akan mulai bangkit lagi, ya. Saya pribadi belum tahu mungkin kapan kita memulai ibadah tatap muka, tetapi kita sudah bisa memulai apapun, ya. Mungkin melalui WA, melalui respon satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, yang mungkin selama ini kita mungkin masih sibuk dengan yang masalah pandemi, ya, mungkin masalah kekhawatiran kita. Tapi mari saat ini kita mulai, ya, kita mulai bergerak khususnya di ladang Tuhan dalam pelayanan kita yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya percaya Tuhan akan senang, ya, ketika kita sudah mulai bangkit, ya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa membuat segala sesuatu secara instan, tetapi mari mulai dari kita mulai bergerak, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, saya juga senang, ya, selama ini khususnya di Jemaat Mas Muria yang masih tetap ada komunikasi satu dengan yang lain. Saya senang, ya, sehingga kita sepertinya tidak putus, ya, satu dengan yang lain, kita tetap saling mendoakan. Dan ketika nanti kita memulai, mungkin ada ibadah tatap muka, dan kita akan kembali berkumpul, ya,
pastinya akan luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, mari kita tingkatkan lagi ya komunikasi kita satu dengan lain, karena kita akan memulai lagi taburan-taburan kita, pelayanan kita akan segera ya, mungkin dalam waktu mungkin tidak terlalu lama. Mungkin diawali dengan kita saling komunikasi satu dengan yang lain, antara hamba-hamba Tuhan, antara jemaat Tuhan ya. Bapak Ibu yang kekasih, memang kurang apa ya, selama ini mungkin kita kurang enak atau kurang seperti apa ya kalau kita ibadah di rumah masing-masing gitu ya. Tapi saya lihat banyak sekali kerinduan dari jemaat Tuhan untuk bisa ibadah tatap muka, untuk bisa saling ketemu. Tetapi karena keadaan ini, selama ini mungkin pandemi ini dengan protokol kesehatan dan sebagainya, kita masih dibatasi ya, sehingga kita masih belum bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini ya, mulai saat ini ya, sekali lagi doa kita rubah ya. Sekali doa kita rubah, bukan kita minta, bukan kita memohon untuk pandemi ini untuk berakhir, tetapi kita percaya bahwa permintaan kita, doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan dan pandemi sudah berakhir ya. Dan kita saatnya kita mulai kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, pelayanan kita, taburan kita ya. Karena kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak ya. Tadi katakan ayat 37-38 tadi, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak ya, dengan sangat ya. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tadi saya katakan bahwa nantinya ya, setelah kita bergerak melalui pandemi ini, begitu banyak pelajaran ya. Melalui pandemi ini kita banyak belajar tentang kuasa Tuhan, tentang kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Kita percaya kita akan nanti menjadi ya, semakin banyak lagi buah-buah yang akan dihasilkan dalam setiap pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya sedikit bersaksi Bapak Ibu yang kekasih, sedikit cerita Bapak Ibu yang kekasih. Ya, selama pandemi ini mungkin banyak sekali ya kesaksian dari Bapak Ibu yang kekasih. Apa pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang kekasih yang sudah alami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau hari ini saya dalam keadaan sehat, tidak karena suatu apapun, itu karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi kita bangga punya Tuhan Yesus, amin. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, tetap menyertai kita, melindungi kita, bahkan memberkati setiap kita. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi yang saya alami, ya ini semua karena pertolongan Tuhan. Semua yang saya alami, keberadaan saya hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya, dalam beberapa kesempatan waktu yang lalu saya sudah pernah bercerita, mungkin ada begitu teman-teman saya yang katakanlah lewat seperti itu ya, umur di bawah saya mungkin sudah dipanggil Tuhan melalui pandemi ini, tetapi puji Tuhan hari ini Tuhan masih tetap menjaga saya, melindungi saya, sehingga sehari ini masih dilakukan kesehatan. Ini semua sekali bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan saya, mungkin karena saya hebat, mungkin saya melakukan ini, melakukan itu, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Nah, baik Bapak Ibu yang kekasih, saat inilah poin-poin yang ingin saya sampaikan tadi buat Bapak Ibu yang kekasih, buat kita semua. Dan firman Tuhan pada siang hari ini mungkin tidak terlalu panjang, tetapi baiklah poin-poin Bapak Ibu boleh catat dan akan kita lakukan, akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi bahwa kita sudah tidak cemas lagi, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa badai COVID ini sudah berakhir, sudah diam. Ya. Dan ketika bersukacita karena doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, saatnya kita menabur di ladang Tuhan.
untuk menghasilkan buah-buah yang banyak. Ya, puji Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang kekasih, mengakhiri atau sebagai menutup firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya akan membaca ayat-ayat yang tadi yang sebenarnya sudah saya baca, tetapi untuk menekankan kepada kita, Bapak Ibu yang kekasih, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini yang kita kerjakan selama ini kurang lebih 1,5 tahun. Kita berseru, berminta kepada Tuhan supaya badai pandemi COVID-19 ini segera pergi, segera hilang, ya, segera berakhir. Kemudian dijawab oleh Tuhan. Dan yang membuat kita cemas, membuat kita takut, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, ini pengabulan doa, ya. Kita sudah dikeluarkan daripada rasa takut. Kemudian yang ke-29, dibuatnya lah badai itu diam. Ya. Siapa yang membuat diam? Tuhan Yesus. Dibuatnya badai itu diam, berhenti. Dibuatnya badai itu reda. Ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebetulan. Ya, badai ini diam, ini karena Tuhan. Mungkin manusia sudah berusaha dengan luar biasa, pemerintah sudah berusaha bagaimana mengatasi pandemi. Tetapi kemampuan kita sangat terbatas, kemampuan manusia sangat terbatas. Jadi badai ini diam karena Tuhan. Ya, badai ini reda karena Tuhan. Ya, bukan kemampuan manusia dengan teknologi, dengan kecanggihan, dengan kepintaran manusia untuk mengakhiri badai. Tidak ada yang mampu tanpa Tuhan. Jadi kalau badai ini dibuatnya diam, jelas sekali katakannya, dibuat oleh Tuhan, badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombang yang mungkin suasana, keadaan yang tidak menentu mungkin, ya, dibuatnya menjadi tenang. Ya, dibuat menjadi tenang. Jadi Tuhan yang membuat semuanya menjadi reda. Kemudian mereka bersukacita sebab semuanya reda. Ya, khususnya anak-anak Tuhan tidak ada alasan lagi untuk tidak bersukacita. Ya, karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa membuat badai, ya, ini boleh reda. Ya, kita bangga punya Tuhan Yesus, kita bangga punya Allah yang luar biasa. Kita sudah pilih menjadi anak-anaknya, kita harus bangga. Kemudian mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya, ini dibuat oleh Tuhan kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Dan yang ke-37, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur. Ya, saya rasa ini perumpamaan ini sudah cukup jelas, ya. Mereka, saya dan saudara, orang-orang percaya, mulai menabur di ladang pekerjaan Tuhan, ya, apa yang ditanggung jawab kita untuk membuat kebun-kebun anggur menghasilkan atau mengeluarkan buah-buah sebagai hasilnya. Dan nanti buah-buah pelayanan kita akan nampak, akan lebih banyak, ya, karena diberkati oleh Tuhan sehingga mereka sekali lagi bertambah banyak. Puji Tuhan, ini yang dapat saya bagikan bagi Bapak Ibu yang kekasih, untuk menjadi renungan kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersama-sama berdoa supaya firman ini sekali lagi kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mampu melakukan sendiri, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kita. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang disampaikan pada saat ini Tuhan. Kami percaya hamba-Mu sudah berhenti berbicara dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberkati pemberitaan firman ini, sehingga setiap kami yang mendengar, setiap kami yang mengikuti pemberitaan firman ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami saat ini akan berubah Tuhan, karena permohonan kami selama ini
supaya pandemi berakhir, Engkau sudah kabulkan. Engkau sudah jawab Tuhan, sehingga pandemi sudah berakhir. Jadi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau lah yang mengerjakan semua ini. Dan Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang bersuka cita, karena doa kami sudah Engkau jawab, Engkau sudah kabulkan. Terima kasih Bapa. Bahkan pada saat ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami, sudah kami mulai menabur di ladang-ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu, teguran-Mu, sehingga kami harus segera memulai setiap pelayanan kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mampu melakukannya Tuhan tanpa Engkau. Tapi kami percaya melalui Roh Kudus-Mu, kami dimampukan ya Tuhan. Kami dimampukan sehingga kami mulai bergerak untuk melayani pekerjaan Tuhan dan akan menghasilkan buah-buah yang semakin banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur sekali untuk pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum saya akhiri pemberitaan firman atau ibadah pada siang hari ini, saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang kekasih bahwa sampai saat ini, khususnya yang saya menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa memang PPKM masih diperpanjang ya, masih diperpanjang. Jadi kita harus tetap ikuti protokol kesehatan, tetap kita ikuti. Walaupun tadi saya katakan bahwa iman kita bahwa pandemi sudah berakhir, karena ini juga kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga harus tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kita jangan melanggar ya, karena pemerintah juga berasal daripada Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan, dan semoga kita semua tetap diberkati oleh Tuhan, kita dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau sudah memberkati hamba-Hamba-Mu yang melayani, Engkau sudah memberkati kami semua yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Kami diberkati oleh Tuhan, dan terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan pulang dengan membawa berkat yang limpah daripada Bapa di surga, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.